Tetapi jangan juga salah memaknai waktu istirahat yang cukup itu terus kemudian digaspol sehingga tidurnya ya di atas rata-rata. Normalnya kita itu perlu waktu tidur sekitar ya 8 jaman lah, 7 sampai 8 jaman. Anak kecil perlu waktu yang lebih panjang, 10 sampai 13 jam. Nah, kita yang bagaimana? Karena kita sendiri juga pernah dengar kan ya bahwa motivasi-motivasi kesuksesan di luar sana itu ya selalu berhubungan dengan memangkas jam tidur ya. Apa yang kamu lakukan kalau kamu gunakan 8-9 jam waktumu untuk tidur? Itu adalah 1/4 harimu useless gitu ya, atau tidak berguna apa-apa. Itu sampai mengatakan sedemikian rupa. Maka Islam menempatkan waktu yang cukup yang ada di tengah, yang artinya yang memang tidak kurang dan tidak berlebihan. Artinya apa? Jam biologisnya orang tidur dewasa yaitu 5-7 jaman lah. Kurang dari itu akan jadi berbahaya, akan menimbulkan penyakit-penyakit, akan menimbulkan gangguan-gangguan aktivitas kita. Mulai cepat lelah, gampang memutuskan keputusan yang salah, atau dalam tidak keadaan yang fresh sehingga mungkin daya ingat kita juga lemah, kreativitas kita tumpul, mungkin juga terjadi keteliduran dalam pekerjaan-pekerjaan, apalagi yang di jalan, nyetir, ngedriver, dan seterusnya. Itu sangat memerlukan yang namanya istirahat yang cukup. Tetapi cukupnya seberapa sih? Ini yang akan kita bahas. Cukupnya seorang Islam, maka ya kita harus meniru role model yang tepat pula. Siapa role yang kemudian kita pakai? Jawabannya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah tidur? Seberapa lama Rasulullah tidur? Maka kita perlu belajar, buka kitab-kitab sirahnya. Rasulullah tidur di awal waktu sehingga kebutuhan jam tidurnya terpenuhi dengan baik. Jadi ketika ba'da sholat Aisyah, jika tidak ada uzur atau tidak ada keperluan yang mendesak, maka kita disunahkan untuk menyegerakan waktu tidurnya. Sehingga apa? Waktu istirahatnya cukup. Nanti di pertengahan, di sepertiga malam atau di tengah malam kita bisa qiyamul lail, bangun untuk melakukan sholat, mungkin zikir, dan lain seterusnya. Aktivitas-aktivitas ibadah ritual yang kemudian membuat diri kita jadi semakin bagus secara fisik maupun secara mental, bahkan spiritualnya. Nah, nanti selepas kemudian kita beraktivitas, kita bisa sambung di sholat subuh yang mungkin jika memang tidak memungkinkan untuk bertahan lama, mungkin jam 12 atau jam 1 qiyamul lail sholat tahajud misalnya ya, istirahat sebentar, nanti jam 3 kebangun. Bisa karena udah terbiasa. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit jika kita sudah terbiasa. Nanti bangun lagi subuh, beraktivitas normal daily sampai sehari-hari. Nah, kan kurang tuh kalau cuma sekian. Emang iya, beberapa ada yang merasa kurang. Di dalam Islam dicontohkan juga bahwa Rasulullah menambah jam tidur yang tidak terlalu panjang. Jamnya cukupan, namanya jam tidur siang. Qailullah, ini bagus. Ada sunnahnya ya, kemudian mencontoh Rasulullah yang kemudian tidur siang. Dengan tidur siang, aktivitas kita seharian juga terjaga lebih bagus. Ba'da duhur misalnya, isoma kan ya, istirahat betulan gitu ya, emang istirahat, bukan malah ngopi atau ngobrol kemana-mana. Jika memungkinkan tempat kerjanya, ada di beberapa daerah atau tempat saya bekerja misalnya, ada jam siangnya selesai sampai jam 1 atau sekianan. Untuk menuju asar itu diistirahatkan, dan itu bagus. Kalau misalnya kita istirahat di jam-jam seperti itu, cukuplah setengah jam. Apalagi kalau misalnya jam 1 sampai adzan asarnya jam 3, itu kan cukup banget tuh istirahat dan seterusnya. Maka gunakan itu dengan baik, walaupun cuma setengah jam maka ketika digunakan dengan bagus, hasilnya akan luar biasa. Badan kita seger, aktivitas kita lancar, ibadah ngegaspol, dan kondisi-kondisi hal baik yang lainnya bisa makin di-upskillkan. Kita juga naik level, ibadah kita juga naik level, progresivitas kita juga naik level. Insya Allah.